Sofyan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Baik, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang apa yang dimaksud dengan 4 peradilan yang ada di Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 pengadilan di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai video berikut ini. Sebelum kita masuk ke 4 pengadilan yang ada di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pengadilan. Pengadilan adalah badan lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia membagi kekuasaan kehakiman ini dalam 5 bidang peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan konstitusi. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer berpusat pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi yang jika tak puas dengan putusan kemudian bawahnya. Sedangkan peradilan konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusan final. Sebagaimana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa pada setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung masih bisa dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu. Setiap pengadilan memiliki nama dan kewenangan tersendiri yang penting dipahami oleh masyarakat pencari keadilan. Yang pertama kita masuk di peradilan umum. Jadi peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan untuk pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Peradilan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Junto dan Putusan MK Nomor 37 garing PUU garis menata X garing 2012. Sampai sekarang tercatat ada 6 pengadilan khusus yang ada di lingkungan peradilan umum. Yang pertama, pengadilan anak atau bidang hukum pidana. Yang kedua, pengadilan tindak pidana korupsi atau bidang hukum pidana. Kemudian yang ketiga ada pengadilan perikanan atau bergerak di bidang hukum pidana juga. Kemudian ada pengadilan HAM, dan kemudian ada pengadilan niaga, dan yang terakhir adalah pengadilan hubungan industrial. Kita masuk yang kedua, yaitu peradilan agama. Peradilan agama hanya menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Untuk pengadilan agama sendiri itu berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan untuk pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Peradilan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Junto dan Putusan MK Nomor 37 garing PUU garis menata X garing 2012. Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk pengadilan agama dengan nama Mahkamah Syariah dan pengadilan tinggi agama dengan nama Mahkamah Syariah Aceh. Kewenangannya pun lebih banyak berdasarkan mandat otonomi khusus. Ada tambahan kewenangan berkaitan ibadah dan syiar Islam khusus masyarakat Aceh. Mahkamah Syariah berkedudukan di kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya, dan Mahkamah Syariah Aceh di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kita masuk yang ketiga, yaitu peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan tata usaha negara ini hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat banding.
Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009, yaitu dan Putusan MK Nomor 27/PUU/X/2012. Ada satu pengadilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Pajak. Dan yang terakhir adalah Peradilan Militer. Peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan militer adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwanya berpangkat kapten atau di bawahnya. Sedangkan untuk Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan pengadilan militer sekaligus pengadilan tingkat pertama perkara pidana dengan terdakwa berpangkat mayor atau di atasnya. Sedangkan untuk Pengadilan Militer Tinggi juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Sedangkan Pengadilan Militer Utama ialah pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi. Itulah tadi video singkat mengenai 4 peradilan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.